Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Roza F. Danika, Nur Halimah, Maya Putri Pasae, Nada Afilia, dan Indah Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Kami mengambil jurnal yang berjudul Uji Resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap kombinasi isoniazid dan etambutol dengan teknik nuklir. Prinsipnya yaitu uji resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap kombinasi INH dan etambutol dengan menggunakan senyawa bertanda 99 mtc etambutol secara in vitro. Pengujian ini dengan melihat persentase uptake senyawa bertanda 99 mtc etambutol dan radionuklida 99 mtc per tekneta. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode nuklir, di mana pengujian resistensi Mycobacterium tuberculosis meliputi pemberian kombinasi obat INH dan etambutol pada Mycobacterium tuberculosis, inkubasi penambahan kadar antibiotik INH di minggu kedua, kemudian pengamatan. Penambahan senyawa bertanda 90 mtc etambutol dan pencacahan radioaktivitas. INH yang ditambahkan ke dalam kelompok tabung adalah 1 mikrogram per mililiter, sedangkan kadar etambutol yang ditambahkan ke dalam kelompok tabung adalah 2 mikrogram per mililiter, 4 mikrogram per mililiter, 6 mikrogram per mililiter, dan tanpa penambahan etambutol. Selanjutnya, cara kerja pada penelitian ini, yang pertama itu pembuatan larutan uji dan kontrol, di mana media Middlebrook cair steril ini disiapkan terlebih dahulu, media Middlebrook cair steril. Kemudian ditimbang media padat Middlebrook sebanyak 2,87 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian ditambahkan dengan gliserol 2 ml, lalu ditambahkan aquades hingga 500 ml. Ini diadkan sampai dengan 500 ml. Media Middlebrook disterilkan menggunakan autoclave. Jadi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah suhu media 16 derajat Celcius hangat kuku. Nah, ini berguna untuk menghindari kontaminasi dari mikroba selain dari Mycobacterium tersebut. Nah, kemudian mohon maaf, ini untuk mensterilkan dari media Middlebrook agar tidak terkontaminasi. Nah, kemudian ditambahkan dengan larutan penyangga pengaya yaitu enrichment sebanyak 61 ml dan dilakukan juga secara aseptis. Yang kedua, penyiapan larutan antibiotik. Nah, penyiapan ini itu yang pertama itu INH, yaitu sebanyak 10 mg itu ditimbang dan dimasukkan ke dalam pial. Setelah itu dilarutkan dengan 10 ml aquades, diaduk hingga homogen. Larutan INH disaring menggunakan penyaring steril. Kemudian dalam wadah lainnya sebanyak 6 mg etambutol dimasukkan ke dalam pial 10 ml. Dilarutkan dengan aquades 6 ml, diaduk hingga homogen. Disaring menggunakan penyaring steril. Itu untuk penyiapan larutan antibiotik. Nah, kemudian penyiapan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi larutan NaCl fisiologis ini yang steril ini diambil menggunakan siringe sebanyak 10 ml. Dimasukkan ke dalam tabung MC Carnet yang telah berisi barel gelas. Setelah itu, Mycobacterium tuberculosis yang telah dibiakkan pada media Lowenstein-Jansen selama 8 minggu diambil. Jadi diambilnya itu dengan menggunakan kawat OC. Lalu dimasukkanlah dia ke dalam tabung MC Carnet. Nah, terakhir itu suspensi bakteri tersebut diaduk dengan alat vortex hingga kekeruhannya itu sama dengan kekeruhan larutan McFarland. Kemudian penyiapan senyawa bertanda 99 mtc etambutol. Di sini pertama itu aquabides itu disterilkan, lalu diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam pial pertama. Kita tandai dengan pial A yang berisi 1,4 mg
SnCl2 2H2O dan 35 mg Na pirofosfat. Kemudian dikocok perlahan-lahan sampai larut baik dan homogen. Jadi dikocok perlahan-lahan sampai dia terhomogen. Nah, kemudian sebanyak 0,5 ml larutan dari pial A yang tadi itu diambil, lalu dimasukkanlah ke dalam pial yang B yang berisi 3,5 mg etambutol ACl dan 5 mg manitol. Terakhir itu sampai tercampur sampai tercampur sempurna, dan selanjutnya pial B itu dimasukkan ke dalam wadah PB yang sesuai. Kemudian radionukleida 99 mtc per tekneta itu diambil dari generator 99 mO per 99 mtc sebanyak 4 ml. Kemudian diukur aktivitasnya menggunakan dosis kalibrator. Kemudian di dalam pial B, ke dalam pial B ditambahkanlah radionukleida 99 mtc per tekneta sebanyak 2,5 ml. Dan terakhir yaitu larutan dalam pial B dikocok dan dibiarkan pada temperatur kamar selama 20 menit sampai dihasilkan produk senyawa bertanda 99 mtc etambutol, kemudian diukur pH dan aktivitasnya. Nah, setelah itu ada pengujian resistensi Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk pengujian resistensi Mycobacterium tuberculosis itu, yang pertama itu media bakteri tuberkulosis dan antibiotik itu dimasukkan ke dalam tabung sesuai kelompok. Jadi dimasukkan tabung sesuai kelompok, kemudian diinkubasi selama 2 minggu, lalu ditambahkan INH 1 mikrogram per mililiter ke dalam kelompok tabung larutan uji. Kemudian diinkubasi kembali selama 2 minggu. Kemudian penyiapan senyawa bertanda 99 mtc etambutol 100 mikroliter itu diuji kemurniannya. Kemudian etambutol tersebut ditambahkan pada kelompok tabung. Kemudian proses pencacahan aktivitas dan perhitungan persen uptake. Nah, ini merupakan hasil yang didapat. Kita lihat dari data tersebut. Jadi berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar bakteri TB itu mengalami pertumbuhan. Yaitu mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partikel yang semakin meningkat pada setiap minggu. Jadi kita lihat angkanya ini, grafiknya ini itu naik setiap minggu, berarti mengalami pertumbuhan. Jumlah partikel yang teramati dari minggu pertama hingga minggu keempat diberi nilai dari 1 sampai 4. Pada kelompok tabung dengan dosis etambutol 2 mikrogram mililiter dan INH 2 mikrogram mililiter terjadi penurunan jumlah partikel dari minggu ketiga dan minggu keempat. Ya, dapat kita lihat terjadi penurunan. Pada kelompok tabung lainnya jumlah partikel yang teramati, jadi teramati itu semakin meningkat dapat kita lihat itu meningkat dari minggu pertama hingga minggu keempat. Jumlah partikel semakin meningkat selama 4 minggu. Belum dapat dipastikan bahwa Mycobacterium tuberculosis ataupun bakteri lain mengalami pertumbuhan karena partikel tersebut membentuk endapan pada dasar tabung dan endapan tersebut akan larut pada media setelah pengadukan. Nah, kemudian kita lihat grafik ini berdasarkan data yang tersebut dapat dibandingkan persentase uptake antara Mycobacterium tuberculosis yang diberi senyawa bertanda etambutol dan Mycobacterium tuberculosis yang diberi radionukleida per tekneta, artinya menunjukkan adanya penurunan uptake 99 etambutol dan 99 mtc per tekneta dengan meningkatnya konsentrasi INH dan etambutol. Nah, jadi kesimpulannya yaitu persentase uptake senyawa bertanda 99 mtc etambutol dan radionukleida 99 mtc per tekneta mengalami penurunan dengan bertambahnya konsentrasi INH dan etambutol. Resistensi Mycobacterium tuberculosis akibat induksi INH dan etambutol belum dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga senyawa bertanda 99 mtc etambutol masih belum menunjukkan keefektifan untuk digunakan sebagai metode deteksi resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap kombinasi obat etambutol dan INH secara in vitro. Nah, ini merupakan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu dari Nur Halimah. Pertanyaannya itu mengapa pada metode penelitian menggunakan media Middlebrook tidak menggunakan media yang lain? Jawabannya dijawab oleh Rosa, yaitu sebabnya itu Middlebrook
Middelbrook itu 7H9 kaldu adalah media pertumbuhan cair yang Middelbrook khusus digunakan untuk budidaya spesies Mycobacterium, terutama Mycobacterium tuberculosis. Kemudian pertanyaan dari Nada, bagaimana jika etambutol ataupun radiofarmaka disuntikkan dalam media Middelbrook hingga bisa memunculkan lokasi infeksi TB? Jadi jawaban itu dijawab oleh nomor 5. Etambutol akan berikatan dengan dinding sel bakteri TB dalam tubuh pasien sehingga akan terakumulasi pada jaringan ataupun media yang terinfeksi bakteri TB. Etambutol tidak hanya dapat digunakan untuk mendiagnosis TB paru tetapi juga dapat mendeteksi keberadaan TB. Kemudian dari pertanyaan dari saudara Roza, yaitu kenapa etambutol harus diujikan kemurniannya? Ya, dijawab oleh Nada. Etambutol ini diujikan kemurniannya untuk memastikan senyawa etambutol ini memang murni dan tidak terkontaminasi dengan zat lain, di mana kemurnian yang dapat diterima yaitu sebesar lebih atau sama 90%. Kemudian pertanyaan dari Maya, kira-kira keunggulan dari metode ini apa sehingga peneliti menggunakan metode ini? Jadi jawabannya itu dijawab oleh Indah. Pemilihan metode ini dengan alasan cepat, spesifik, dan sensitif untuk mendeteksi adanya mutasi gen Mycobacterium tuberculosis yang berkaitan dengan resistensinya terhadap INH dan memanfaatkan peran iptek nuklir menggunakan senyawa bertanda 99 mtc etambutol. Kemudian pertanyaan terakhir itu dari Indah, kenapa uji resistensi TBC dengan teknik nuklir dilakukan pembiasan botol dengan NaCl? Dijawab oleh Maya, yaitu untuk meminimalkan adanya endapan yang tertinggal di dalam tabung yang dapat mempengaruhi hasil penjajahan. Terima kasih, itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.